Perkenalkan, nama saya Delana Butar. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan video praktek mesin stitching saya, yang dimana saya mengambil materi yaitu peluang usaha. Buat teman-teman dan penonton semua, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Baik, Bu. Bu. Bu sehat. Sehat. Ibu selalu sehat kok. Sebelumnya ibu ingin sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Sela. Tolong Sela buat doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sela ya. Sama-sama, Bu. Ini semua siswanya hadir. Belum tahu, Bu. Absennya satu-satu, Bu. Coba Sela hadir ya. Hadir, Bu. Aska, Hadir, Bu. Ivin, Belum join. Ipin belum datang, Bu. Telat dia terus, Bu. ya. Gila, berarti cuma Pipin yang belum datang ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu tentang peluang usaha. Sebentar ya Bu, share screen dulu ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke ya. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu artinya peluang? Saya, Bu. Ya, coba Pascal. Menurut saya, Bu, peluang itu suatu kesempatan yang dimiliki oleh seorang pengusaha untuk mendapatkan suatu keuntungan, Bu, pada usahanya. Ya, bagus sekali ya, Nak. Dan apa itu usaha, Pascal? Kalau usaha itu ini apa ya, Bu? Kata sifatnya atau kata bendanya, Bu? Kayak kata sifat lah. Kata sifat. Kalau usaha itu yang kita lakukan, Bu, untuk mendapatkan peluang tersebut atau untuk mencapai suatu tujuan itu, Bu. Ya. Usaha itu seperti suatu kegiatan ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada 3 pengertian peluang usaha menurut para ahli. Yang pertama dari Arif F. Hadi Paranata, di mana ia mengatakan bahwa peluang usaha adalah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial. Dan menurut Thomas W. Zimmer, peluang usaha itu adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Dan menurut yang ketiga, Robin and Kotler, peluang usaha itu adalah sebuah proses yang melibatkan individu
atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Tujuannya itu hendak dicapai bisa dalam hal keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama itu memiliki nilai jual. Artinya bahwa produk barang ataupun jasa yang kita jual memiliki keunikan yang mampu mempengaruhi produk yang kita jual itu berguna ataupun bernilai di mata masyarakat ataupun konsumen. Yang kedua itu usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Usaha itu bukan hanya keinginan ataupun hasrat atau nafsu yang hanya dilakukan hanya diucapkan saja. Namun usaha itu memang harus benar-benar terwujud dan benar-benar nyata. Dan yang ketiga itu usaha tersebut mampu bertahan lama di pasar. Artinya usaha itu harus bisa dipengaruhi dengan berbagai strategi yang sedang dijalankan sehingga usaha itu nantinya mampu bertahan lama. Maka suatu usaha itu harus memiliki strategi-strategi yang bisa menunjang sampai jangka waktu yang lama. Selanjutnya itu tidak menghabiskan modal. Jangan kita membuat sebuah usaha hanya untuk menghabiskan modal saja. Namun, buatlah usaha yang memang sudah memiliki tingkat-tingkat ataupun tahapan-tahapan yang memang kita susun secara rapi ataupun secara tertata. Sehingga usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan nantinya. Yang kelima itu memiliki profit yang menjanjikan. Buatlah usaha yang memiliki nilai jual ataupun nilai guna di mata konsumen yang memang benar-benar saat ini memang nyata ataupun memang dikatakan bahwa produk itu ataupun usaha itu memang sangat berkembang untuk di masa sekarang ini. Begitu merupakan ciri-ciri peluang usaha ya. Yang selanjutnya itu untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Yang pertama itu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, mau menerima gagasan ataupun ide-ide baru. Yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Dan yang keempat, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kelima, bertanya pada diri sendiri. Dan yang keenam, mau mendengarkan saran dari orang lain. Ini si Sela masih ada di room ya, Paspa? Ada Bu, Ya, Bu. Sela ada di room Bu. Kembali saya, Ada Bu. ya. Tadi sempat tertutup. Pikir Sela ini menghilang. Selanjutnya Iya, Bu. itu Tadi sumber-sumber. karena jaringan, Bu. Iya, ya. Ibu pahamnya jaringan ini memang susah. Selanjutnya itu sumber-sumber peluang usaha ya. Yang pertama itu dari diri sendiri. Tentunya kan bisnis itu bisa berjalan baik itu dalam pikiran kita ataupun pribadi kita, dari melihat dari kemampuan kita juga bisa dapat memunculkan suatu ide bisnis yang baru. Jadi sumber-sumber peluang usaha itu ada 6. Pertama dari diri sendiri,
Yang kedua, melihat kalian ataupun hobi orang lain. Yang ketiga, latar belakang pendidikan. Yang keempat, melihat orang lain. Yang kelima, partnership. Dan yang keenam, riset dan penelitian. Riset dan penelitian ini adalah usaha yang diciptakan dari permasalahan ataupun calon pengusaha tadi itu melakukan penelitian di pasar tentang suatu usaha yang memang benar-benar dilihatnya dan ingin dikembangkannya, sehingga dia melakukan riset terlebih dahulu kepada usaha itu sehingga dia nanti tidak mampunya menciptakan usaha tersebut atau menjalankannya. Yang ketujuh itu selanjutnya strategi menemukan peluang usaha. Yang pertama itu coba dulu Pasca baca nak. Ya, Bu. Jadi di sini ada strategi menemukan peluang usaha. Yang pertama, Bu, terlebih dahulu sumber peluang usaha yang akan kita cari itu kita tentukan dulu. Sumber peluang usaha yang bisa sumber peluang usaha itu bisa dari diri sendiri seperti hobi hingga latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, Bu. Yang kedua, menentukan sektor yang tepat untuk kita geluti. Selain mencari sumber peluang usaha, kita juga harus bisa menentukan sektor yang tepat untuk kita geluti dan kita kuasai. Misalnya, apakah akan berfokus pada sektor jasa, layanan, ataupun produk. Yang ketiga, berfokus pada potensi kekuatan produk yang memiliki peluang usaha agar nantinya dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Dan yang keempat itu terus mengevaluasi serta memberdayakan peluang yang kita miliki agar bisa menjadi sebuah produk. Ya, itu merupakan strategi menemukan peluang usaha. Selanjutnya, unsur-unsur peluang usaha baru. Coba nak Sela baca nak. Sela. Belum terganggu, Bu. Sempat saya, Bu. Jaringan itu ya nak. Bentar ya. Sudah muncul Sela? Oh, sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya ada unsur-unsur peluang usaha baru. Yang pertama, lihat karakter usaha Anda dan sesuaikan dengan karakter pribadi Anda. Anda perlu mengenali karakter bidang usaha Anda. Yang kedua, lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut. Merupakan syarat mutlak bahwa seseorang harus menyukai usaha yang akan digelutinya. Dan yang ketiga yaitu lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. Sangat penting bagi kita untuk mengukur kemampuan diri dengan tujuan untuk melihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut. Iya, terima kasih Sela. Dan selanjutnya itu yang keempat, kebutuhan akan sumber penemuan. Dan yang kelima, membuat inovasi baru. Yang keenam, sesuai keahlian. Keahlian ini adalah keahlian yang dimiliki calon pengusaha tersebut ya. Dan yang ketujuh, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Artinya, menciptakan usaha yang baru memang benar-benar dibutuhkan di daerah kita ataupun di lingkungan kita. Yang ke-8 itu memanfaatkan koneksi dan relasi. Maka sebuah calon pengusaha atau seseorang yang ingin menjadi suatu pengusaha harus memiliki relasi yang sangat luas sehingga nantinya produk yang ia jual itu dapat diketahui oleh pasar dengan cara yang luas. Yang ke-9 itu mengamati kecenderungan-kecenderungan. Mengamati atas itu merupakan kendala-kendala ataupun kesalahan-kesalahan yang mampunya untuk memperbaiki peluang usaha tersebut.
Yang ke-10 itu mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada. Selanjutnya, yang ke-11 pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Sebuah usaha dapat kita lakukan dengan memanfaatkan produk dari perusahaan lain. Artinya kita bisa menjadi sebagai reseller. Misalnya gitu kan. Misalnya kan dalam bisnis online sering tuh kan yang menawarkan produk. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang perusahaan tersebut, sehingga kita dapat menjalankan bisnis itu. Itu merupakan satu bisnis ataupun peluang baru yang sangat-sangat ngetren ya pada saat ini yang dilakukan secara online. Yang ke-12 itu usaha warisan. Usaha itu bisa secara turun-temurun sehingga anggota keluarga dapat menjalankan ataupun melanjutkan bisnis tersebut. Yang ke-13 ikut-ikutan, dan yang ke-14 coba-coba. Namun terkadang calon pengusaha itu tidak mau melakukan bisnis secara coba-coba karena memang memiliki risiko yang besar ya. Karena kan jika ingin membuat sebuah usaha pasti memiliki modal. Jadi calon pengusaha tersebut itu jarang yang ingin melakukan bisnis secara coba-coba. Selanjutnya itu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah cara atau metode yang disusun oleh para pelaku bisnis atau wirausahaan dalam menentukan apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi persaingan bisnis. Salah satu cara yang sering digunakan untuk melakukan metode ini yaitu dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kekurangan, opportunity atau kesempatan, dan threat artinya itu ancaman. Strength dan weakness merupakan faktor yang berasal dari dalam bisnis itu sendiri, sedangkan opportunity dan threat merupakan faktor yang timbul dari luar dan tentunya agak sulit untuk dikontrol. Walaupun begitu, opportunity dan threat ini masih dapat diprediksi dan ditelaah. Jika kamu bisa melaksanakan analisis peluang usaha secara mendalam, maka strength dan kekuatan dalam analisis SWOT adalah kekuatan atau kelebihan yang kamu unggulkan dalam bisnismu. Selanjutnya, masalah dan solusi peluang usaha. Dalam sebuah usaha pasti memiliki masalah dan kita harus mengetahui cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu masalah peluang usaha. Masalah dalam peluang usaha baru bisa dibagi dalam beberapa masalah. Yang pertama itu ketakutan akan kegagalan. Yang kedua terbiasa dengan posisi nyaman. Dan yang ketiga belum bisa fokus. Keempat kurangnya objektivitas. Yang kelima kurangnya kedekatan dengan pasar. Yang keenam pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Dan yang ketujuh, kurangnya diferensiasi produk. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak memadai. Artinya, masalah-masalah hukum tersebut adalah, jika ingin menciptakan sebuah usaha, pastinya memiliki langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam membangun usaha. Misalnya dilihat dari suatu syarat-syarat hukum ya. Jadi jika kita ingin membuat sebuah usaha, kita harus mengetahui dulu tentang persyaratan untuk membuka suatu usaha. Sehingga nantinya jika usaha kita berjalan, tidak ada hambatan dari pihak hukum yang dapat mengganggu berjalannya bisnis kita. Yang solusinya itu
Yang pertama itu mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk ataupun jasa. Dan yang kedua, dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. Yang ketiga, memahami persyaratan teknis dari produk ataupun proses. Yang keempat, menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Yang kelima, mengetahui kendala hukum yang diterapkan pada produk atau jasa. Yang keenam, menjamin bahwa produk atau jasa menawarkan keuntungan tertentu yang membedakannya dari pesaing. Dan yang terakhir, melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek dagang, dan merek jasa. Selanjutnya itu langkah-langkah pengembangan ide peluang usaha. Jika kita ingin mengembangkan suatu usaha, maka ada beberapa tahapan. Yang pertama, penentuan tujuan dari ide tersebut. Terus penetapan ide usaha sekaligus dan pengembangannya. Yang ketiga, mulai melakukan perluasan dari ide usaha. Yang keempat, melakukan perencanaan bisnis, menjalankan pemasaran dan promosi bisnis, menjalankan kerjasama ataupun menjalin kerjasama untuk perluasan bisnis. Selanjutnya, mampu beradaptasi dengan kemauan dan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Demikianlah materi Ibu tampilkan. Selanjutnya Ibu ingin anak-anak Ibu semua itu mengamati satu video. Sebentar ya, Nak. Nanti Ibu tanya ya, Nak. Apakah sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Oke. Mau menjalankan bisnis offline, perbedaannya. Oke, dan offline, dan mana? Halo sobat milenial, gue Rika, dan itu bakal sharingin Kelihatan, Nak? online dan offline. Kelihatan, Bu. Sekarang gue menjalankan online, tapi ini aku juga menjalankan offline. Karena itu, inilah perbedaannya. Oke, sebelum itu Anda bisa subscribe dulu YouTube channel gue, Richard Putra. Oke, kita langsung aja bahas. Yang pertama adalah modal. Ya, kalau kita mau menjalankan bisnis offline, biasanya kita butuh modal. Untuk apa? Sewa tempat. Kita juga mesti meng-hire namanya SDM, sumber daya manusia. Dan kita juga harus menyiapkan operasional dan segala macam yang tentunya memerlukan modal yang cukup besar. Nah, kalau kita bicara bisnis online, memang lebih mudah. Kita kalau mau bikin akun Instagram untuk berjualan, gratis ya? Gratis. Kita mau bikin akun marketplace, Tokopedia, Shopee, gratis. Ya, gratis. Itulah enaknya online. Ya, jadi bisa bilang modalnya pun terjangkau, dan menurut saya bisa bilang gratis ya. Jadi kalau misalnya Anda belum punya modal sama sekali, apakah bisa? Ya, bisa. Anda bisa melakukan dengan cara menjadi seorang dropshipper. Ya, Anda menjual barang punya orang lain, tapi tentunya profitnya adalah naikkan. Contoh, Anda lihat supplier yang jual Anda naikkan, jadi Anda jual Rp200.000. Jadi Anda mendapat namanya keuntungan Rp100.000 per produknya. Jadi Anda tidak harus punya barang. Biarpun di bisnis offline, itu Anda biasa harus stok produk terlebih dahulu, stok barang terlebih dahulu. Karena kenapa? Kan customer datang ke toko, berikannya satu-satu kepada orang, ke rumah-rumah, semacam, tapi kita hanya melakukan namanya interaksi, atau enggak mengupload sebuah konten yang ujung-ujungnya akan memicu customer, atau enggak traffic segera banjir orderan. Dan tentunya yang ketiga adalah cara pembayaran. Ya, kalau saya sih sebagai mungkin anak milenial ya, saya lebih suka transaksi via online. Nah, tetapi
online ini juga ada dalam arti minusnya. Kalau kita bertransaksi lewat bayaran, kalau di online itu gampang ya, kita bisa melakukan namanya transfer langsung, jadi kita lagi di rumah. Manusia dan tim saya yang harus berpikir secara offline. Oke, semoga sharing gue bermanfaat untuk Anda semua. Apakah Anda? Oke, udah dilihat kan anak-anak? Udah, Bu. Oke ya. Oke. Dari video tadi itu Ibu ingin bertanya kepada anak ibu yang ini, kalian di antara bisnis online dan bisnis offline, yang mana kalian pilih dan berikan alasan kalian dari video tersebut. Coba dulu, siapa pertama coba nak? Aska ya? Saya dulu, Bu. Oke, oke. Ya Bu, masuk. Kalau menurut saya, Bu, itu ada keuntungan sama kekurangan masing-masing ya, Bu, kalau bisnis online sama offline. Tapi kalau untuk zaman sekarang pasti saya lebih memilih online, Bu. Karena dari video tersebut juga dipaparkan tadi kalau bisnis online itu lebih gampang untuk dijalankan. Belum lagi biayanya lebih tidak sebesar kita membuka bisnis offline, Bu, seperti itu. Terus karena sekarang banyak yang sudah memakai sosial media, jadi jangkauan untuk bisnis online juga lebih luas, Bu. Jadi lebih menguntungkan menurut saya, Bu. Oke. Jadi Pasca memilih bisnis online ya. Kalau Sela milih bisnis apa nak? Saya juga setuju Bu dengan Pasca. Saya memilih juga toko online karena kan Bu melihat perkembangan zaman sekarang kan Bu sudah banyak beralih ke online gitu kan Bu anak-anak muda. Tetapi tidak ada salahnya juga toko online itu juga memiliki toko fisiknya sendiri atau toko offline-nya karena kan Bu masih banyak kayak orang-orang tua yang belum mengenal teknologi. Jadi kasihan juga mereka yang tidak pandai menggunakan teknologi harus jadi mereka tidak bisa secara online itu Bu. Iya. Terima kasih buat anak ibu semua. Berarti bisnis online itu memang sangat menjanjikan ya. Memang sangat rame lah gitu di sekarang ini. Namun bisnis online tersebut juga tidak boleh ataupun memang bisnis online itu harus memiliki toko fisiknya ya, sehingga nantinya kan konsumen lebih merasakan kepuasannya ya kan. Jadi bisnis online itu merupakan bisnis yang memang lagi ngetren zaman sekarang ini dan memiliki peluang usaha yang cukup besar buat kita ya. Jadi anak ibu semua dari penyampaian materi yang ibu sampaikan tadi, semoga pembelajaran yang pada materi peluang usaha ini memberikan suatu pembelajaran yang memang bermanfaat buat anak ibu semua tentang peluang usaha ya. Demikianlah pemaparan Ibu tentang materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita meninggalkan room ini, coba Pasca tutup doanya nak, tutup pembelajaran kita dengan Baik, doa. Bu. Baik, Bu. Baik, setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga di minggu depan kita dapat bertemu kembali. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi.